pagi. Saya Doni Danardono dari KPI Bogor, dan hari ini kami akan menyelenggarakan dan menghadiri acara Talk and Text yang rutin diselenggarakan setiap bulan di awal mula kafe oleh KPI Bogor. Dan acara ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat, dan semakin hari semakin banyak yang hadir. Insya Allah acara ini semakin disukai dan memberi manfaat bagi semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya sangat bangga sekali dan terima kasih bisa diikut sertakan selalu dalam acara hari ini. Mudah-mudahan kesempatan ini menambah keyakinan saya, PD saya yang selama ini saya tidak pede dengan perpajakan. Perlu diketahui bahwa saya mengenal pajak itu dari sejak 1980-an sekian, yang selalu diperiksa oleh KPK dan tiap tahun hampir ya. Dan saya akhirnya berusaha untuk dapat mengetahui tentang perpajakan, sehingga tahun 2003 malah akhirnya saya dapat ikut menjadi anggota IKPI. Dan kesempatan ini saya sudah ikut ke 4 kali, di mana kesempatan itu selalu saya manfaatkan, sehingga saya dapat dengan PD sampai hari ini selalu ikut. Luar biasa buat saya. Jadi selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua. Saya senang kita bisa berkumpul di tengah kesibukan kita masing-masing untuk menyambut SPT. Hari ini kita akan memulai diskusi. Nanti untuk materi adalah Ibu Yani, kemudian pengarah diskusi Bapak Andi Krisnanta. Sebelum kita mulai, seperti biasa, untuk menjaga ketertiban diskusi, ada beberapa tata tertib yang harus saya bacakan. Mungkin Bapak Ibu sudah baca. Pertama, semua peserta dilarang membawa atribut, parpol, ormas, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dilarang mabuk dan menggunakan obat terlarang dan sejenisnya. Mudah-mudahan kalian mabuk ya. Mabuk cinta nggak apa-apa, Pak. Dan ketiga, dilarang berbicara kasar, menyinggung sara, dan tidak sopan kepada peserta lain. Kemudian juga dilarang membawa senjata tajam dan atau senjata api. Nah, ini larangannya. Kemudian semua peserta wajib mentaati tata tertib diskusi. Kemudian berbicara setelah diizinkan oleh pengarah diskusi. Oke, tanpa panjang waktu, saya persilakan kepada Pak Andi dan Ibu Dwi Yani untuk maju di depan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bimo. Selamat pagi rekan-rekan semua. Iya, semoga dalam keadaan sehat semua. Pada pagi ini izinkan saya mengundang Bapak Ibu untuk melakukan yel-yel di KPI, karena ini kan acara resmi KPI ya Bu ya. Nanti kalau saya sampaikan IKPI seperti biasa, Bapak Ibu sampaikan Jaya, betul, sampai ketiga kali, dan terakhir adalah Jaya, Jaya, Jaya. Siap Bapak Ibu? Jaya. IKPI. Jaya. IKPI. Jaya. IKPI. Jaya. 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 Siap, makasih. Baik, seperti biasa acara Talks and Talk ini akan didahului dengan pemateri ya Bu ya. Di materi hari ini adalah PP 55 tahun 2022. Nah, pematerinya kebetulan hari ini adalah Bu Yani. Ya. Baik, kita langsung aja Bu ya. Baik, silakan Bu, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Pagi Bu. Ya,
kita bersyukur pagi ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, diberi keluasan waktu, rezeki untuk bertemu di sini untuk berdiskusi, dan semoga hasil diskusi nanti bermanfaat untuk kita. Lanjutkan kopi paginya Pak ya. Saya mulai hari ini kita akan berdiskusi mengenai peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pasti sudah banyak mengikuti event-event ya, sesi-sesi yang membahas mengenai sosialisasi PP 55 ini. Saya pakai slide dari DJP yang digunakan untuk sosialisasi yang kemarin juga dipakai di IAI ya. Jadi untuk menghindari kekeliruan kalau saya bikin slide sendiri. Jadi kalau dari slide ini ada kekeliruan, paling nggak ada teman tanggung jawab rentek Pak ya. Cari teman. Ya, baik, ini PP 55 ini diterbitkan terkait dengan adanya beberapa peraturan yang terdampak dengan adanya undang-undang HPP. Ya. Jadi ini latar belakang overview-nya, yaitu melaksanakan ketentuan latar belakangnya, melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf E mengenai PPh final, kemudian pasal 4 ayat 3 huruf A angka 1 mengenai pengecualian objek pajak, kemudian pasal 17E pasal 17 ayat 2E. Ya, soalnya kan nanti diskusi sambil jalan, mohon izin ya rekan-rekan ya. Jadi sambil kita menunggu Bu Ani istirahat sebentar, break ya. Mohon izin untuk teman-teman yang dari luar IKPI Bogor. Mohon izin teman-teman yang dari luar IKPI Bogor. Oke. Boleh memperkenalkan diri Bapak Ibu? Biar kita saling mengenal. Silakan Pak. Sambil menunggu Bu Ani tarik nafas. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jadi saya dengan Andi atau biasa dipanggil Moses. Saya dari IKPI Bekasi. Kebetulan kenal sama Deborah, jadi diajak ke sini. Ya, kebetulan satu rumah juga dari pada anak juga. Baik, makasih Pak Moses ya. Makasih Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang Teman apa teman Pak? Pak, teman atau teman? silakan Bapak Ibu yang luar IKPI Bogor, monggo silakan. Silakan sambil saling mengenal. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam kenal ya. Saya Ari dari Jakarta. Ya, kebetulan saya klien salah satu kliennya Pak Hijrah gitu ya. Oh iya oke siap. Baik, makasih. Tiga nih sama teman-teman gitu ya. Makasih Bu, selamat datang ya. Nanti silakan bertanya sebanyak-banyaknya Bu. Saya rasa dari IKPI Bogor juga ada yang baru ya Pak Pino ya? Banyak ya? Mohon kesediaannya teman-teman memperkenalkan diri. Yang saya ingat Pak Sakirman ya? Tolong mic-nya Pak. Saya anggota baru IKPI Bogor, nama saya Sakirman. Sebenarnya selamat siang semuanya. Dan saya baru lulus audit ya, baru masuk anggota IKPI Bogor di tahun 2023. Jadi masih fresh. Baik, silakan. Pak Doni silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian, expert pajak semua di sini. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya bukan bertanya, tapi coba kita menggali ya. Ini kan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, organisasi yang isinya profesional di bidang perpajakan. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa memang sejak Omnibus Law ya muncul, Undang-Undang Ciptaker, itu situasi hukum Indonesia memang dalam tanda petik amburadul, nggak keruan ya. Termasuk tadi salah satu pertanyaan saya kan, PMK-nya nomor berapa Bu? Ya. Oke, PMK 18 tahun 2021 itu aja contoh. PMK 18 2021 konsiderasinya kemana? Undang-Undang 11 2020 Ciptaker, ya kan? Karena kalau lihat dari tanggalnya aja kan di 2020 terus 2021 PMK 18. Kemudian ada Undang-Undang HPP Oktober 29 2021 yang berlaku mulai 1 Januari 2022.
hal yang tertentu kenapa WNA itu agak diskriminatori gitu ya. Itu udah jelas Pak, itu diskriminatori. Itu udah jelas nggak adil gitu. Itu nggak ada debat ya gitu ya. Cuma masalahnya kenapa Indonesia punya, oh ternyata saya pernah pelajari juga memang kayak misalkan di Vienna, kayak misalkan di Amerika, kayak misalkan di Singapura, dia mencoba meng-attract mereka-mereka yang ahli itu datang ke Indonesia gitu. Supaya dibangun sharing knowledge segala macam gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini akan berhasil apa tidak. Tapi saya rasa sih kayaknya di sana sih gitu. Jadi mereka bikin diskriminatori. Nah ini disebut dengan diskriminatori positif. Jadi memang kepada WNA dikasih diskriminatori di mana mereka diuntungkan. Ketika kita ke sana pun juga sama, perlakuannya juga sama. Satu hal yang kedua, soal mengenai masalah aturan kenikmatan. Saya rasa di sini kita harus satu suara. Apa satu suaranya? Ketika kita jadikan itu adalah objek bagi karyawan, maka kita harus satu suara, itu adalah tidak betul bagi kita. Kalau enggak, kasihan wajib pajak kita. Udah dianggap PP21 bagi karyawannya, dia nggak bisa membiayakan, kan gitu ya. Pertanyaannya, dari mana kita punya dasar hukum, kan gitu ya. Karena pasal 4 ayat 1-nya mengatur, pasal 6 ayat 1-nya mengatur. Tapi kita lupa bahwa pasal 4 ayat 3 huruf A juga mengatur bahwa sumbangan yang ada hubungan pekerjaan itu tidak boleh jadi sumbangan. Ini kalau digali lebih dalam lagi, dibilang tadi diskriminasi, coba kita lihat ke prinsip pasal 4 yang dikenakan pajak adalah penghasilan. Penghasilan adalah bla 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 bla. Ada di situ perbedaan? Nggak ada. Ya mungkin mau sedikit menanggapi dan juga mungkin sharing juga ya. Nah terkait dengan masalah satu suara gitu kan. Kadangkala di tengah gray areanya sistem perpajakan Indonesia gitu ya. Kan kadangkala wajib pajak itu adalah saya ngajuin private ruling ke Direktorat Jenderal Pajak gitu kan ya. Kadang ke P2, ke PP, ya ke P2, P1 maupun ke Anwil ataupun ke KPP setempat. Seringkali itu yang mereka lakukan. Nah ini cukup menarik ya. Saya waktu itu pernah ada kasus di mana salah satu klien saya itu karena kayaknya nih dari sisi undang-undang maupun aturan turunannya itu tidak secara tegas, tidak secara jelas menunjukkan atau mengatur bagaimana pemajakan atas satu transaksi seperti itu. Akhirnya singkat cerita mereka mengajukan pertanyaan kepada Kanwil LTU, kemudian dia dipindah ke Surabaya, dia nanya juga ke Media Surabaya, dan satu lagi pun dia menanyakan hal yang sama juga ke Direktorat Peraturan Perpajakan 2 seperti itu, dan seringkali menjadikan dispute. Tentunya kalau dispute itu juga jadi sarana yang membahagiakan pekerjaan. Itu aja sih Pak tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Deborah. Jadi kesimpulannya surat penegasan itu pun juga tidak dijadikan dasar gitu ya. Nah, mohon Bu dengan kesempatan ini dijelaskan kira-kira kalau dari sudut pandang pengurus pusat itu ada nggak forum FGD? Terus terkait dengan suara-suara di cabang pusat, gitu kan? Terus dari pusat tadi ke DJP misalnya gitu. Mungkin saya memberi komentar tapi saya nggak speaking on behalf of pengurus pusat ya, tapi dari apa yang saya tahu aja ya. Bocoran aja Bu. Setahu saya kita ada di pengurus pusat tuh ada forum group discussion juga untuk topik-topik tertentu yang kita pikir cukup signifikan atau ada isu-isu tertentu gitu. Jadi sebenarnya forum group discussion itu ada gitu. Tapi kemudian dari hasil forum group discussion itu di follow up sampai di mana itu yang saya kurang tahu. Tapi setahu saya ada Pak. Ya. Pak Alwi ya? Iya, maksudnya Pak Alwi, Bulani. Tapi biasanya diundang kok. Biasanya diundang siapa yang mau ikut dalam forum group discussion. Nah kemudian untuk tanggapan mengenai diskriminasi ini gitu ya. Mungkin kalau kita ingat pajak itu kan ada dua fungsi ya. Satu mungkin utamanya kita tahu fungsi budgeter, basically untuk mendapatkan revenue lah ya. Yang kedua adalah fungsi mengatur gitu. Nah kalau saya yang saya tahu dari
ketentuan ini seperti tadi Pak Moses juga bilang ada intention untuk mengattract tenaga ahli ke Indonesia dan juga diharapkan adanya alih pengetahuan. Makanya di situ ada kewajiban alih pengetahuan. Dan ini sebenarnya align dengan ketentuan mempekerjakan karyawan asing. Itu pasti ada bahwa ada kalau mempekerjakan itu harus ditunjuk satu kayak local partnernya gitu. Jadi kalau si A dari Amerika didatengin, itu harus ditunjuk satu local partnernya supaya ada transfer knowledge gitu. Ini sebenarnya align dengan ketentuan Menteri Tenaga Kerja. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, gimana nih untuk tahu bahwa alih pengetahuan ini terjadi gitu ya? Mungkin salah satunya adalah dengan karena untuk alih pengetahuan ini nanti ada reportnya nih ke Menteri. Sebenarnya ini menurut saya perubahan yang cukup baik ya dari non-taxable menjadi taxable karena ada poin kita menjadi lebih align dengan treatment di negara lain dan juga kita bisa memitigate potential double taxation. Gitu. Oke, itu dari saya ya. Terima kasih Bu, tanggapannya luar biasa. Yang ada saat ini ya, yaitu tax default atau sekarang masyarakat tuh gara-gara ada kasus pemukulan segala macam itu, sekarang masyarakat pengennya berhenti melaporkan SPT, betul ya? Jadi sekarang lagi gantung nih, lagi besar nih gitu. Kemarin kita juga berdua diundang kemarin ya, soal penandatanganan MOU itu ya. Pak Surya juga bilang bahwa damage-nya itu gara itu besar sekali gitu. Karena emang gerakan dari ya pendukung Ansor ya itu ya atau Anumbonya itu memang luar biasa besar karena masanya banyak. Iya, masanya banyak. Dan itu pernah dilakukan sebelumnya ya. Bahwa mereka tuh nggak pengen lagi deh bayar pajak apalagi lapor SPT gitu ya. Pertanyaannya report begini adanya kenapa coba? Gitu kan ya. Oh ternyata jangan-jangan karena adanya praktik tax terorisme. Ini mohon maaf ya istilah saya. Jadi di luar itu sekarang di India terutama ada yang namanya tax terorisme. Jadi si orang pajak itu menteror wajib pajaknya untuk bayar pajak. Kita melapor LB, bukannya LB kita dapat, soalnya kita dapat AB. Ya kan? Atau kita menolak untuk melakukan ya hal-hal yang nggak benar gitu ya. Pemeriksaan atau nggak bisa di pemeriksaan terus kita diancam. Bumper gitu. Itu kan menakutkan bagi wajib pajak betul ya. Nah itu kan tindakan-tindakan yang menurut di India itu adalah tax terorisme gitu. Sehingga ketika tax terorisme yang sama ini berjalan gitu ya, sedangkan mereka kita nggak ada yang namanya audit di auditor ya. Kita nggak pernah tuh ada yang namanya pihak pemeriksa pajak diperiksa gitu. Yang adanya wajib pajak diperiksa kena sengketa gede, masuk pengadilan. Memang untung di kita. Tapi kelamaan kan saya juga mengalami di mana wajib pajak saya akhirnya tutup kan. Luar negeri lagi. Seperti itu karena kenapa? Karena kita rasa nggak bisa, ini harusnya nggak kena pajak gitu. Tapi terus digempur. Jadi wajib pajaknya akhirnya apa itu? Saya nggak mau lah investasi di sini. Padahal dia baru invest di Cikarang besar sekali, akhirnya tutup. Dia keluar ke Thailand atau ke Vietnam. Betul karena seakan-akan, ayo masuk sini Indonesia tuh friendly. Betul friendly, orang pajaknya enggak ternyata. Nah, betul akhirnya tax terorisme ini pendapat pribadi saya ya, yang saya coba kaji ya. Ada tax terorisme berjalan begitu itu terus masyarakat jengah. Akhirnya ketika ada momennya dia tax default akhirnya. Saya nggak menolak deh gitu. Kenapa? Karena selama ini kita dicekoki oleh tax morality. Kita harus bayar pajak benar, lengkap dan jelas. Betul ya gitu ya. Nah ini mungkin kita juga perlu kaji di bawah teror terorisme ini gimana sih cara melawannya. Ternyata di luar tuh sebenarnya ada yaitu adalah deklarasi taxpayers rights atau deklarasi hak wajib pajak yang dimana kewajib pajak adalah bagian daripada hak asasi manusia. Sehingga dia ketika kita jalankan kita nih di KPI kita bilang kan jembatan betul ya Pak ya. Sebenarnya bukan. Kita itu adalah penegak haknya wajib pajak. Tanpa ada kita wajib pajak tahunya bagaimana menegakkan dirinya sendiri gitu.
gitu ya. Dengan demikian seharusnya kemarin itu saya bersyukur sih kepada ada kedatangan. Kalau Bapak lihat di PP 74, IKP itu kayak udah dipotong secara melintang, lalu secara horizontal. Iya, kalau kita lihat ya, karena apa? Karena yang menjadi kuasa hukum wajib pajak adalah kuasa wajib pajak yang bersertifikasi kayak kita dan yang tidak bersertifikasi. Dengan memberikan yang namanya sertifikat brevet A atau brevet B atau itu. Sedangkan kita yang sudah bersertifikasi harus setiap bulan ya atau setiap itu harus ada pendidikan berkala. Itu menunjukkan betapa kita berkualitas. Apa iya yang hal yang berkualitas itu harus disandingkan dengan ya gitu. Nah ini mungkin yang penting juga Bu kalau boleh Bu. Mantap ini Bu, lengkap Bu. Iya. Dari mulai penjelasan ilmiah sampai curhat gitu. Ya silakan Pak ya. Ya, dimulai kan 2018 ya. Jadi berakhir nanti di tahun 2024 ya Pak ya. Setelah itu dia mesti pilih ya Pak ya, mau pakai norma atau pembukuan gitu. Iya, yang perlu dipahami bahwa PP 23 itu sebenarnya sudah dihapus Pak, cabut. Digantikan dengan PP 55. Tapi yang saya pahami filosofinya sama. Artinya ketentuan mengenai batasan memakai PPh final itu yang masih sama. Jadi kalau Bapak sampaikan tadi 7 tahun yang kita ikut bersama dari 2018 berarti itu kan Juni kalau saya nggak salah PP 23 itu berlaku Juni 2018. Berarti 2018, 19, 20, 21, 24. Ya 24 Pak. Berarti 25-nya sudah tidak bisa lagi. Berkaitan dengan itu kan ada aturan khusus ya Pak untuk WPOP itu ya Pak. Yang atas bagian peredaran brutonya itu dari usaha sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenakan PPh ya Pak. Iya. Nanti itu kalau nanti udah melewati baru dia. Oh enggak gitu Pak. Jadi nanti mau dikoreksi ya teman-teman. Jadi itu adalah PTKP Pak, penghasilan tidak kena pajak. Jadi sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak untuk PPh final UMKM. Bagi wajib pajak yang memakai peredaran bruto tertentu. Ya berarti mungkin omset dia kalau dihitung dari bulan Januari itu Pak sampai dengan bulan tertentu kalau belum melebihi 500 juta dia belum bayar yang 0,5% dari omset itu ya Pak? Iya betul. Jadi seandainya di 2022 ya. omset Payuan itu 1 miliar misalnya gitu ya. Iya. Nah kalau Januari itu kan anggaplah 600 juta gitu atau 500 juta lah sorry. Berarti Januari itu Bapak belum menyetorkan PPh final karena masih di bawah batasan PTKP. Itu sebenarnya menarik Pak. Kenapa? Karena batasan PTKP itu merevisi undang-undang di Undang-Undang 7 2021 itu ada ditambahkan. Selamat pagi. Ini seru gitu. Hari ini saya menikmati sekali. Terorisme Pak. Itu nanti saya bahas. Menikmati kopi Pak. Tapi yang pertama saya mau ini pembicaraan yang awal-awal tadi masalah aturan yang kita sama-sama bahas atau banyak aturan lah apalagi yang akhir-akhir ini bermunculan. Saya mensikapi aturan-aturan itu seperti ini. Saya itu melihat anak saya senang main game, ya kan, main PS. Dia menikmati aja. Dia nggak akan berdiskusi sama temennya soal programmernya ini gimana. Yang penting dia sering main, dia jagoan akhirnya. Di sekolahannya ada kompetisi game itu juara 1 katanya. Ya. Kalau saya lihat apa yang membuat dia berhasil seperti itu, dia sering latihan, dia sering praktek, dia sering ini. Saya kira sama dengan kita ya. Kita juga kalau aturan berubah, kita tahu tapi nggak pernah praktek ya. Jangan salahkan keadaan kalau kita, orang pajak kejum-kejum ya. Kayaknya seperti itu. Biar kelihatan. Baik Pak. Pertama saya maaf nih baru hadir lagi udah 2 kali nggak ikut. Kebetulan ada kesibukan. Jadi kalau dari saya sih ya ini udah bagus tadi. Daripada ini tuh Ani apalagi
insight-nya memang apa namanya aturan-aturan ini saya juga merasakan bahwa masih belum sempurna gitu ya. Tapi ya karena SPT harus dibuat segala ya seadanya kita buat aja. Tapi memang DJP terus terang saja memang saat ini juga sedang memproses adanya Cortex sistem ya, spesial itu. Kebetulan juga kantor saya juga ikut membantu sedikit menjalani. Mereka nanti launching akan Januari 2024. Jadi itu aja sih dari saya mengenai secara teknis, nanti Bu Ani lebih paham lah dari saya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Heru. Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari pihak Kanwil Jabar 3. Teman-teman dari DJP akan memaparkan terkait dengan update mengenai validasi NIK. Ya. Silakan teman-teman nanti ingin menanyakan apa-apa saja yang mungkin masih ada ganjilan selama proses validasi. Jadi silakan Pak Handi, monggo Pak Handi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari konsultan pajak Bogor ya. Ternyata banyak juga ya. Ada di itu di webnya Pak. Yang foto kayaknya nggak sebanyak ini. Kebetulan yang data IKP Bogor itu ada 120 Pak sebenarnya. 120 ya. Ya. Baik, izin memperkenalkan diri, kami dari Kanwil Jabar 3. Pasti Bapak Ibu sedikit yang kenal saya. Betul ya? Karena saya di sini baru dari mulai bulan Juli dan adanya di Kanwil, jadi nggak ketemu Bapak Ibu ya. Kecuali kalau ada pemusatan. Nah, cuma saya ada kenal Pak Gino tentunya ya. Ada Tuan, Pak Hijrah, Bu Tutut mana itu? Oh di belakang. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Pino selaku Ketua atas koordinasinya Pak ya, sehingga kami bisa diundang di sini. Terus saya juga memperkenalkan Mbak Lala. Kalau saya dari bidang PP, Mbak Lala dari bidang P2 Humas yang memang sehari-harinya sudah sering sosialisasi terkait pemutakhiran data mandiri. Baik, ini sebetulnya materi yang ringan ya, dan Bapak juga pernah nggak Pak Adi? Pernah melakukan. Kalau buat pribadi udah aman semua ya? Pribadi Bapak Ibu udah aman ya? Aman, terkendali. Terus kalau yang lainnya, saudara-saudara udah di-share? Atau wajib pajaknya orang pribadi? Udah aman? Ya. Baik, jadi kita mulai aja. Kita mulai apa yang akan bisa kita share dari update PDM, pemutakhiran data mandiri, atau ada lagi pemadangan NIK NPWP. Ini dasar hukumnya. Kita sama-sama tahu bahwa NIK NPWP itu adalah amanah dari Undang-Undang KPP pasal 2 ayat 1A bahwa nantinya NIK NPWP terbalik ya, NPWP akan menggunakan NIK yang berlaku secara total pada 1 Januari 2024 Pak. Tapi mulai dari bulan Juli ya, bulan Juli tahun lalu ya, itu sudah tahun lalu pertengahan itu sudah bisa yang valid. Jadi Bapak Ibu atau wajib pajak yang sudah valid NIK-nya sudah bisa menginput masuk DJP online melalui menggunakan NIK. Yang belum valid tidak bisa. Baik, ini ada angka-angka 10, 69,91 dan 1.135.000. 10 adalah peringkat Kanwil. Bapak Ibu kan kebanyakan atau semuanya mungkin dari wajib pajaknya masuk ke Kanwil Jabar 3. Kanwil Jabar 3 saat ini peringkat 10 dalam NIK NPWP. Peringkat 10 atas validitas NPWP-nya dengan nilai wajib pajak yang valid 69,91%. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya yang bawah adalah NPWP wajib pajak kita yang belum valid. NPWP wajib pajak kita yang belum valid ini termasuk normal, NE dan DE, ini gabungan. Nah, jadi sekitar 30% lagi adalah sejumlah di Kanwil kita 1.135.000.
Selanjutnya, melalui apa kita bisa pemutakhiran data mandiri? Yang pertama pastinya adalah DJP online. Yang kedua, call center. Cuma ini sepertinya rada sulit ya, Bu Lala ya. Ini jarang sekali karena harus ada poronya, proof of record. Nah, ya, jadi itu kita nanti kalau melalui call center ditanya dulu, selfie dulu segala macam lah. Ini sangat jarang. Yang paling paten ini adalah di KPP tempat terdaftar. Jadi apabila di sini sulit, sudah datang saja. Cuma masalahnya terkadang wajib pajak rumahnya di mana, terdaftarnya di mana. Baik, nah ini yang menjadi kita agak gimana ya? Karena walaupun mulainya 2024 1 Januari, namun kantor pusat menyatakan migrasi datanya adalah 31 Maret 2023. Migrasi datanya. Nah, sedangkan masih ada sekitar 30% ya, 30% lagi tadi yang belum dalam artian memang di master file wajib pajaknya tidak ada NIK. Bagaimana nanti wajib pajak yang tidak ada NIK-nya ketika bahasa kantor pusat itu dipindahkan ke perahu yang baru, ke sistem yang baru, maka tidak boleh PWP. Ya, logikanya seperti itu ya. Karena di master file tidak ada NIK-nya, NIK yang valid. Bisa jadi waktu itu sempat masuk NIK-nya, tapi saat ini tidak padan dengan data Dukcapil. Termasuk itu tidak valid. Oleh karena itu, tentunya kantor pusat meminta Kanwil, kantor pajak itu agar melakukan prioritas. Yang pertama tentunya wajib pajak strategis. Ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, wajib pajak strategis adalah WP. Nah, untuk yang kita bahas ini wajib pajak orang pribadi, WNI ya Bapak Ibu ya, karena badan tentunya kan nggak pakai NIK. Yang pertama strategis yang ada di Madya dan yang ada di Waskon 1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Ini yang kita minta untuk segera divalidkan. Ya, jadi Bapak Ibu yang punya wajib pajaknya masuk strategis, itu tolong dicek lagi nih. Misalnya ada 20 Bapak Ibu membantu wajib pajak orang pribadi, tolong dicek satu-satu Pak. Nah, karena kalau sekarang menurut saya uniknya begitu wajib pajak itu lebih pintar isi SPT-nya, malah bisa jadi kelewat. Karena kalau pintar isi SPT sendiri, lupa buka profil. Wajib pajak yang datang ke KBP tentunya sama petugas pajaknya dibukakan profil dulu. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai nanti kita atau wajib pajak Bapak Ibu terlewat terkait validitasnya. Yang kedua, peserta tax amnesty PPS termasuk pas final ya, itu berarti wajib pajak besar lah, prominent. Nah, ini 1, 2, 3, 4 kita tahu wajib pajak yang prioritas lah, prominent. Selanjutnya, memiliki data transaksi pembayaran dan nomor aktif. Ya. NE tadi termasuk 30%. Tapi kalau kita memilih untuk mana yang duluan, tentunya yang normal dan aktif dulu. Baik, ini baru akan kita sambungkan ke Bapak Ibu deh. Agar dapat wajib pajak yang banyak, salah satu caranya selain yang tadi, maka kita harus melalui para pemberi kerja yang memiliki wajib pajak yang banyak. Saya tarik datanya, KPP Madya di Kanwil kita ada 2, Madya Bogor dan Madya Kota Bekasi. Pratama ada 9. Jumlah wajib pajaknya yang Pratama ini saya ambil 10 besar, jadi 90. Ya, 90 saya tarik dari pemberi kerja yang posisinya adalah saat ini memiliki karyawan paling besar jumlahnya untuk karyawan yang tidak valid. Ada datanya. Di sini jumlah karyawannya yang tidak valid. Yang Madya, kalau saya ambil 10 masih besar-besar. Kalau ini diambil 10 ada yang sudah mulai puluhan. Kalau Madya besar-besar, sehingga saya ambil Madya yang di atas 100.
yang karyawannya belum valid ya, bukan jumlah karyawannya, yang karyawan belum valid masih di atas 100. Jumlahnya 56 wajib pajak badan pemberi kerja dengan jumlah karyawan 16.544. Ini cukup banyak. Dan tentunya Bapak Ibu pasti paham efeknya apabila misalnya terlewat NPWP-nya. Ya ekstrimnya Pak ya, tahu-tahu nanti dihapus oleh kantor pusat. Ada yang alhamdulillah ada juga. Dihapus secara jabatan. Tapi suatu saat kan perlu lagi tuh NPWP. Ingin lagi ya. Apa bedanya tuh Pak? Apa bedanya? Ya, ya bedanya salah satunya track record yang lama hapus, nggak bisa ditransfer gitu ya, enggak lah ya. Itu juga. Jadi kalau ada yang kan banyak sekarang WPPN, ya. Bapak Ibu paham WPPN nggak nih? Enggak ya? Oke, berarti kita aja. WPPN adalah wajib pajak yang diberikan jabatan yang memanfaatkan program pemulihan ekonomi nasional. Banyaknya sih yang kredit. Itulah yang menjadi terkadang salah satu ganjalan kita validasi. Jadi wajib pajaknya saya misalnya waktu itu terdaftar 2003. Waktu itu belum ada syarat nik saya kosong. Misalnya saya pinjam kredit, ketahuan pakai WPPN, dibuatkan jabatan. NPWP baru, ya. Nik saya yang sekarang, karena nik saya belum dipakai di NPWP lama. Tapi oleh pemerintah di-NE-kan, itu ada 13.000. Nah, mungkin nanti salah satu ketika Bapak Ibu membantu adalah tidak bisa menginput nik dengan catatan nik sudah digunakan oleh NPWP lain. NPWP lain itu adalah NPWP PEN. Ya, nanti kita bahas lagi ya. Kita lanjut dulu. Ya. Oke, ini jadi lumayan banyak nih. Ini harapan kita apabila Bapak Ibu punya pemberi kerja atau saya ada wajib pajak yang sepertinya besar, boleh dikasih ke kami. Pak, ini nama PT-nya, boleh nggak minta daftar pegawainya yang tidak valid, nanti kami kirimkan. Karena kalau kami sosialisasi seperti ini, mengundang di wajib pajak 100 orang misalnya, satu PT, lamanya minta ampun, belum lagi pertanyaan segala macam kan. Jadi efektif dan efisien ya, tentunya kita ke wajib pajaknya, ke mungkin keuangannya, yang menggunakan pakai ISPT kan. ISPT kan perlu input NPWP itu Pak. Nah, jadi kita mengingatkan ya, hati-hati nanti NPWP-nya nggak ada, efeknya apa ya? 20% ya, lebih tinggi ya. NPWP nggak ada, betul ya? Nah, itu salah satu efeknya. Jadi mohon kami minta tolong untuk bantu mengingatkan ke wajib pajak badannya, khususnya yang memberi kerja dengan karyawan yang banyak. Nah, ini perannya tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini OP-nya langsung. Nah, diingatkan atau pemberi kerja ini yang banyak tentunya. Karyawan-karyawan ini incaran kita melalui Bapak Ibu semua. Itu mohon untuk bantu diingatkan. Kami siap yang Bapak Ibu kirimkan nama PT-nya, kita cari di kita, atau mungkin nama PT-nya yang sudah berisi nama pegawai dan NPWP, lebih mudah lagi. Kita langsung cari mana yang belum valid, sehingga nanti perusahaan pun efektif tinggal menyebarkan ke karyawannya mana yang belum valid. Terakhir, ini isu di masyarakat, NIK NPWP. Nah, Bapak Ibu udah sering belum nih? Kalau saya dulu sama Bu Lala nih biasanya menyuruhnya level bawah ya, nah, ke masyarakat. Berarti dengan terjemahan yang ini sama dengan NPWP, mereka menerjemahkannya seperti ini. Punya NIK berarti wajib pajak. Kita sama-sama tahu kenapa wajib pajak begitu masyarakat awam dibilang saya wajib pajak takut. Karena persepsinya wajib pajak kewajiban dasarnya adalah bayar gitu ya. Ketika kita bututut ya atau yang lainnya juga, saya seringnya ke misal di kelas private kita robah mindsetnya bahwa kewajiban pertama perpajakan adalah lapor. Karena wajib pajak tentunya kenapa takut? Karena mindsetnya kewajiban dasar perpajakan adalah bayar. Mereka tidak mengenal PTKP ya, atau batasan UMKM 500
Itu kan nggak ada. Pokoknya begitu dengan wajib pajak bayar, sehingga istri masyarakat ini juga kami minta bantuannya juga pada Bapak Ibu agar dibantulah kantor pajak untuk bisa menggeser mindset dari wajib pajak, khususnya yang awam. Kalau yang udah ini ya, saya yakin wajib pajak Bapak Ibu kayaknya udah nggak seperti ini ya. Nah, ini yang awam-awam Bapak Ibu. Gitu. Baik, dari saya itu saja. Mungkin dari Bu Lala ada tambahan. Silahkan Bu Lala. Iya, mungkin sedikit menambahkan Bapak Ibu ya. Oh, tadi sudah diperkenalkan kan ya. Saya Lala Krisnalia. Saya adalah penyuluh ahli muda Kanwil DJP Jawa Barat 3. Senang sekali bisa ketemu bareng sama Bapak Ibu di sini yang antusias ya, luar biasa ya. Jadi tadi masalah mengenai NIK NPWP ini, Mas Andi ya. Nah seperti ini. Jadi NIK tadi kalau yang awam nih, wajib pajak awam itu kan memang mikirnya seperti itu ya. Mereka tuh resah gitu. Jadi kalau NIK jadi NPWP, jadi otomatis kita akan bayar pajak seperti itu, juga ada kewajiban lapor. Tapi memang ternyata memang enggak ya, karena ada persyaratan subjektif dan objektif seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu juga tadi kan dijelaskan oleh Pak Handi bahwa batasnya tadi 31 Maret ya, Bapak Ibu batas ya. Migrasi data. Ya, batas migrasi data dan data utama Mas Andi. Jadi kalau di masyarakat berpikirnya semua pemutakhiran data harus selesai tanggal 31 Maret 2023. Tapi di kami ini sebenarnya harus selesainya yang 31 Maret 2023 itu adalah yang data utama Bapak Ibu ya. Jadi apa saja data utama itu? Yang pertama adalah data NIK. Kalau misalnya NPWP kita belum valid ya, NIK kita menjadi NPWP, itu yang pertama adalah NIK ya, data utama itu. Kemudian nama dan tempat dan tanggal lahir. Jadi 4 itu Bapak Ibu kalau yang utama ya. Kalau yang lain-lainnya kan data lainnya, kemudian data pekerjaan, kemudian juga ada data keluarga seperti itu. Nah, untuk yang 3 tadi, yang data lainnya, data pekerjaan dan data keluarga, itu bisa per 31 Desember 2023. Tapi tentunya kita tidak mengharapkan seperti itu Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kalau ada masalah, kapan lagi coba kita mengurusnya gitu. Jadi kan ini harus konfirmasi data lagi ke Dukcapil. Nah, kalau kita 31 Desember 2023 baru gitu ya, baru ngurus gitu, baru ngurus ke Dukcapil, itu kapan lagi? Karena NPWP yang 15 digit itu per 1 Januari 2024 sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau kami di sini biasanya kalau ke pemberi kerja ya Bapak Ibu ya, jadi menekankan bahwa nanti sistem penggajian seperti itu akan mengalami kendala. Jadi itu yang mendorong wajib pajak orang pribadi ini untuk memadankan segera ya yang menjadi NPWP ya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sedikit aja seperti itu sih Mas Andi ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu disilakan. Kalau bisa menjawab, kita bisa menjawab langsung. Atau kalau misalnya ada yang memerlukan misalnya kebijakan seperti apa, kita ekskalasi ke atas seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih Bu Lala, Andi. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui ya, kan oke lah di pasal 2 ya, pasal 2 ya. Pasal 2 ayat 1 NPWP, kemudian di bawahnya kan bagi penduduk Indonesia ya, penduduk Indonesia maka berlaku NIK, bahasa gampangnya begitu. Nah kemudian pertanyaan saya, bagaimana dengan wanita menikah? Ya, ini kan wanita menikah itu kan NPWP-nya memang harus dicabut, ya. Memang aturannya dapat dihapus, ya, dapat diminta penghapusan walaupun secara pelaksanaannya harusnya ya wajib dicabut.
ya kan? Kenapa? Karena kan keluarga satu unit kesatuan. Itu bagaimana penerapannya? Apakah nanti si istri ini jadi punya NPWP atau dia juga bisa pakai, tetap bisa pakai NPWP yang notabene adalah NIK-nya suami? Migrasi dari NPWP ke NIK itu kan efektif 1 Januari 2024. Migrasi datanya di 31 Maret Pak. Ya, tapi efektifnya nanti kan 1 Januari 2024. Pertanyaan saya terkait bukti potong 172111. Berarti dari masa Januari sampai masa November itu kan pakai NPWP, Pak. Kalau dibilang 1 Januari 2024, masa Desember itu kan kita akan input di Januari. Nah, sekarang untuk menggunakan NPWP yang dari Januari sampai November, ataukah sudah pakai NIK gitu, Pak? Karena nanti bukti potongnya kan pakai yang mana nih gitu, Pak? Karena Januari November pakai NPWP nih, Pak. Itu Pak pertanyaan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan wanita status kawin, Pak. Status kawin itu ternyata saya coba untuk bikin NPWP sendiri nggak bisa, ditolak. Ya, jadi ditolak itu dengan alasan wanita nggak boleh kawin, statusnya gitu loh. Nah, betul, ini statusnya, ini kenyataan nih Pak. Jadi akhirnya diminta si wanita itu untuk mengurus ke Dukcapil. Jadi dia di KTP-nya itu statusnya harus tidak kawin atau kawin apa ya, atau cerai mati gitu loh. Ya kalau dia status kawin nggak bisa tuh dengan NPWP. Itu Pak, dua pertanyaan saya. Terima kasih. Pak Bino, wanita kawin di situ berarti pingin jadi cabang dari suami buat atau memilih NPWP sendiri? Bukan, maksudnya gini Pak. Yang pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan wanita yang suaminya sudah meninggal. Di KTP-nya itu kan statusnya menikah Pak. Ya. Nah, otomatis kan kita mau bikin NPWP atas si istrinya untuk menggantikan NPWP suaminya. Tapi itu nggak bisa Pak secara sistem. Ya, jadi dia harus merubah dulu status kawin nikahnya itu ke Dukcapil. Nah itu Pak. Ya, memang kembali ke tadi Pak, karena kita ini sistem kita ketika buat NPWP itu murni Pak. Sekarang ini mulai tahun 2020 IREK itu murni ngambil dari Dukcapil. Jadi yang diinput kalau dulu kita daftar NPWP di TPT namanya siapa segala macam, kalau sekarang di IREK itu hanya menginput NIK gitu Pak. Ya, jadi ketika tadi menginput NIK ternyata datanya masih belum dirubah, kakaknya masih yang lama, masih dengan suami, maka ditolak Pak. Jadi memang betul ke Dukcapil dulu, diganti kakaknya juga ya, kakaknya diganti dan yang bersangkutan dijadikan tidak kawin, baru bisa daftar sendiri gitu Pak. Artinya jadi kepala keluarga. Iya. Itu. Istrinya jadi kepala keluarga di sini. Nah, kalau saat ini ya, walaupun nantinya NPWP istri yang ikut suami kan dihapus karena termasuk NPWP cabang gitu ya, mulai ya. Nah, tapi kalau sekarang ini membuat NPWP cabang yang existing ya masih bisa, cuma tidak bisa lewat IREK, harus datang ke KPP. Walaupun nanti 2024 itu sudah tidak ada lagi karena NPWP cabang sudah tidak berlaku, termasuk yang wanita kawin ikut suami ya sudah lah. Tanya Pak. Tanya dulu. Nggak berkaitan sih Pak. Oh ya boleh. Kan kalau saya kan ini suami ya Pak ya. Kan tapi kan. Iya Pak. Juga teman. Terus kan Pak, impian praktek saya ya Pak ya kayak di IP gitu, terus udah gitu itu kan semuanya kan pakai NPWP saya ya Pak ya. Nah tapi kan sementara kan saya harus ngegabung dong sama suami Pak, dan itu pun sudah dilakukan gitu. Nah sementara nanti menggabungkan itu saya tetap harus validasi dulu atau langsung aja Pak? Ibu sekarang ini ikut suami atau punya itu sendiri? Lapor terpisah Pak, tapi karena kan waktu itu pasca amnesti kan belum bisa dihapus tuh Pak, karena kan harus laporan. Laporan 3 tahun itu. Ya. Nah, jadi sementara saya perlu tetap validasi dulu atau langsung di suami aja. Terima kasih Pak. Sampai dengan dihapuskan sih, sampai sama juga kan terkait juga nanti menyampaikan
perempuan atau istikan di KPI kan juga yang sudah menikah juga dia juga sama kan, mereka juga harus melapor ke KPI. Begitu juga ketika menjadi kuasa wajib pajak kan juga harus jadi kuasa hukumnya juga harus dilampiri juga dengan PWP segala macam kan. Intinya Dan itu belum berubah. PWP-nya belum dihapuskan Pak. Intinya jadi sampai NPWP belum dihapus itu Bu, jadi kita masih tetap mekanismenya masih tetap NPWP kita sendiri, kita bertanggung jawab dengan NPWP kita sendiri seperti itu. Itu memang untuk menghindari kendala di cut-off Desember dan sampai Januari 2024 itu gitu loh. Jadi kita berupaya, ini memang sedang di DJP pun ya sedang bahkan lembur-lembur ya. Kita ada yang kita secara jabatan, ada juga yang sendiri seperti itu ya. Jadi kalau bisa semuanya itu sudah valid di 31 Maret 2023 biar seperti tadi yang kendala-kendala yang tadi disebutkan Pak Bino itu terhindari gitu loh Pak Bino ya. Ya jadi semuanya nanti kalau bisa sih sudah bisa NIK-nya itu sudah valid semua gitu Pak. Walaupun NPWP yang sampai yang 15 digit itu kan memang sampai 31 Desember 2023 ya Pak, dan itu yang diinput tuh masih ada yang masih menggunakan itu dan itu masih bisa sampai tanggal 31 Desember 2023, tapi segala kewajiban perpajakan administrasi di 2024 di 1 Januari 2024 itu sudah menggunakan NPWP yang 16 digit seperti itu Pak. Jadi mungkin yang dari Januari sampai bahkan Desember mungkin ya Pak ya, Desember 2023 itu masih bisa menggunakan NPWP 15 digit. Dan juga ini untuk pengetahuan Bapak Ibu, NIK ini kan sampai 31 Desember 2023 itu masih terbatas penggunaannya Bapak Ibu. Jadi hanya untuk membuka web www.go.id, hanya untuk membuka web pajak ya. Jadi belum digunakan untuk apa namanya, kita administrasi misalnya di bank apa gitu pakai yang 16 digit itu belum gitu ya. Jadi hanya untuk membuka itu, membuka web www.pajak.go.id. Tapi si NPWP-nya kita sudah bisa unduh ya Pak Andi ya. Jadi udah bisa unduh. Nanti ketika kita membuka www.pajak.go.id itu ada menu informasi Bapak Ibu. Sekarang masih pakai NPWP yang mana nih kartunya nih? Masih pakai yang lama ya. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa segera buka di informasi itu, nanti ada NPWP kita yang udah 16 digit yang sudah valid nih ya, yang sudah valid, sudah aman. Nah itu kita sudah punya. Jadi semuanya sekarang kan kita serba elektronik nih. Jadi NPWP itu ya nggak usah dicetak deh ya gitu ya, maksudnya udah itu aja yang kita pegang yang elektronik itu. Seperti itu Bapak Ibu. Saya pikir ini kan masalah WPOP ya, ini kan masalah WPOP, orang pribadi itu kan nggak sesederhana itu ya. Apalagi kalau bicara wanita itu kompleks ya. Wanita menikah apalagi kompleks lagi. Sebenarnya karena apa? Karena berangkat dari tadi, kalau harusnya ada sistem di mana kalau apalagi udah connect to NIK ya. Connect to NIK berarti kan kalau menikah juga udah update jadi menikah statusnya. Ya, nah ini harusnya otomatis dicabut. Ya, cuma kan nggak ada mekanisme itu di pajak. Malah ada fasilitas PHMT, ya kan, memilih terpisah. Itu yang sebenarnya juga nggak konsisten di pajak, aturan pajak, ya kan. Kalau pasal 8 ini bilang kan satu kesatuan ekonomi, ya. Nah itu jadi saya pikir saya sih usul aja bikin kayak handbooks gitu ya. Jadi terus terang, kalau konsultan udah berkali-kali dapat sosialisasi ini, ya. Tapi gimana dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di puncak bukit sana, ya? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di Kulon Progo? Terus terang, kenapa saya mention Kulon Progo? Ya. Tingkat compliance perpajakannya tertinggi di Kanwil Jogja, ya. Walaupun itu wilayah yang menengah ke bawah, wilayah tandus. Ya. Kenapa? Ya karena mereka taat untuk lapor pajak. Tingkat laporan SPT-nya di atas kota Jogja. Ya itu. Jadi handbooks ini penting. Ya simpel aja lah. Ya tadi juga di diskusi tadi di depan saya bilang pajak ini susah, laporannya susah. Ya laporannya rumit. Bikin yang sederhana lah. Ya.
Itu. Nah, kayak tadi misalnya tanyanya wanita, misalnya suaminya meninggal, kan selama ini NPWP-nya NPWP suami, harusnya juga suami meninggal otomatis dihapus, ya, si wanita dapatlah NPWP baru. Bagaimana dengan data yang selama ini? Ya kan harusnya ini dihapus dulu, baru muncul NPWP si istri. Ya, bagaimana dengan data yang selama ini? Kan nggak boleh hilang juga track recordnya. Ya. Bukan menggantikan NPWP suami, tapi menyambung sebenarnya. Transfer data berarti ya Pak ya? Ya? Maksudnya ada Harus transfer data gitu. Jadi nggak simple gitu ya. Kalau dibilang cut off 31 Maret itu bulan depan, Bu. Ya. Ibu mau sosialisasi kapan lagi, orang penyuluhnya kurang. Ya, nggak usah susah-susah lah. Daerah di Bogor aja, misalnya Jawa Barat ya, Sukabumi masuk Parung Kuda gitu kan. Karena kebetulan anak saya sekolah pesantren Parung Kuda, gitu. Masuk situ, tanya, tahu nggak NPWP? Enggak. Padahal, iya, artinya ya bikin simpel aja lah. Nanti mau misalnya ya handbooksnya bisa disebarluaskan lewat kecamatan lah, kelurahan gitu kan. Jadi jangan berpegang pada undang-undang, kalau udah diundangkan kemudian dianggap semua warga negara mengetahui gitu. Iya, secara aturan begitu. Gitu. Nah, saya juga nggak terlalu mendalami ini, Bu. Ya, sinkronisasi ini apa sih gitu ya. Orang undang-undang bilang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Gitu. Ya walaupun benar single identification number kan arahnya gitu ya. Ya. Tapi di Indonesia belum. Ya, kartu BPJS nomornya masih beda. Ya, karena social number kan SSN ya. Harusnya kan satu aja NIK udah. Termasuk nomor hidup mahasiswa juga NIK gitu kan. Baik, memang Pak, tantangannya itu adalah banyaknya wajib pajak, Pak. Banyak wajib pajak untuk kita ajak pemutakhiran data mandiri, Pak ya. Ya, di kantor pusat juga sebetulnya sebelum meminta bawahnya untuk memutakhirkan, sudah coba di atas itu memadankan antara data NPWP yang kita punya dengan data Dukcapil, Pak. Nah, jadi hasilnya dapatlah sekian persen, itu sudah ada, Pak. Nah, terus kita diminta untuk bergerak juga, sosialisasi dan segala macamnya. Dan ini, Pak, izin ya, dari atas kita juga selalu mengupdate dan evaluasi, ya, sehingga apa sih yang kekurangan, misalnya tadi terganjal WPPen, kita mau masuk NIK-nya, di sana sudah dipakai katanya sistem, Pak ya. Nah, kantor pusat sistem seperti itu tadi dibuat simple, dibuka lah itu. Kita ada di nomor berapa nih ya. Nah, terus ada borderless juga. Yang tadinya NPWP Bogor harus ke KBP Bogor, borderless, Pak. Salah satu upaya dari kita, ini logiknya, Pak, sehingga wajib pajak terkena pemungutan data mandiri karena NPWP ganda. Mungkin nanti ada juga nih, Pak, reklas yang perlu dikonfirmasi. Jadi ada perlu dikonfirmasi, ada perlu dimutakhirkan. Perlu dikonfirmasi itu datanya padanannya ada, cuma kita nggak yakin. Ya, mungkin dari namanya, karena di kita namanya misalnya nggak ada gelar, di Dukcapil nggak ada alamatnya, tanggal lahir. Nah, ada persentase kesesuaian. Begitu nggak yakin, nggak berani dipadankan, masuklah di perlu dikonfirmasi, ada perlu dimutakhirkan, sama sekali nggak ada yang bisa dimatchingkan nih. Ada dua status itu. Terus pemadanan lagi. Jadi ada yang kedua itu dari awalnya sekitar 40-an, ya, sekitar 2 minggu yang lalu ya, itu dipadankan lagi, dipaksa lagi kantor pusat, dipas-pasin sehingga naik sekarang ke 67. Kalau kali kita udah 69, kantor pusat naik persen 67. Penurunan data karyawan belum valid. Nah, ini yang kita kesini juga, Pak. Kita saking banyak, memang banyak, Pak. Tadi kita kan apa yang bisa kita perbuat. Salah satu yang bikin banyak ya ke pemberi kerja. Nah, ini Bapak Ibu sekarang apabila ada
wajib pajaknya yang sekiranya besar, boleh nih Pak, sama-sama nih. Makanya dari tadi kami minta bantu Bapak Ibu, ayo bantu kita untuk biar lebih banyak lagi ya wajib pajak kita NPWP-nya valid. Kasihkan kami cari, kami kembalikan lagi nanti dari situ. Biar tadi bagian keuangan ya, menghindari tadi 1721 Pak Pino Pak ya, ke karyawan sampaikan ada masalah WA ke saya, gitu. Masalahnya nanti kita bisa diskusi. Jadi kalau misalnya saya kumpulkan di sini 100 orang semuanya yang belum valid lama, gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini saya sambut baik sekali. Nah, Pak Pino dengan kami berkoordinasi agar bisa lagi. Mungkin minggu depan Pak Pino ya Pak Ibu ya. Ada lagi pengusaha-pengusaha juga kita undang lagi, karena kantong-kantong wajib pajak tentunya masih banyak di karyawan, yang termasuk PNS juga, gitu ya. Itu yang kita sasar. Ya, inilah adalah beberapa upaya dari kantor pusat untuk akan lebih dipermudah lagi. Ya, untuk pemadanan ya tadi ada poronya dipermudah. Ya, inilah semua Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait upaya dari kami khususnya kantor pusat. Terima kasih. Naik wajib pajak yang meninggal, dan kebetulan yang meninggal ini WBT Pak. WBT warisan belum terbagi. Artinya kan tidak mungkin kita cabut NPWP-nya. Nah, yang lucunya begitu kita ajukan pemadanan itu nggak bisa Pak, karena nicknya udah dicabut. Nah, ini gimana nih Pak? Coba. Kalau kita bilang cabut NPWP-nya Pak, ya simpel. Tapi ini kan ada WBT-nya, warisan belum terbagi. Nggak jadi senang kayak tadi Pak ya? Iya. Kalau tadi alhamdulillah Pak, kalau kita dulu gitu. Karena WBT, alhamdulillah ya. Iya, karena WBT Pak, dan itu kita pulang balik konfirmasi, udah dicabut Pak. Jadi dari pihak pajak pun juga tidak bisa melakukan pensinkronan. Nah, ini gimana Pak solusinya Pak? Mohon izin. WBT-nya di sistem kita memang udah WBT ya? Oh belum. Belum ya? Belum. Masih yang lama. Iya. Enggak, itu kan dikunci Pak. Mengajuin pencabutan PKP aja nggak bisa. Iya kan? Jadi kayak telur sama ayam Pak, manduluan gitu. Ya. Terima kasih. Bentar Pak, saya tertarik ini ya. Artinya gini, WBT ini ya. Sebenarnya gini Pak, ini juga introspeksi lah buat KPP juga ya, DJP. Kenapa? Coba Bapak Ibu lihat ya. WBT ini kan sebenarnya NPWP baru Pak. WBT bukan NPWP orang yang meninggal. Undang-undang. Ya. WBT makanya kenapa? WBT itu masuknya ke kategori orang pribadi. Ya kan? Orang pribadi kan A orang pribadi bla bla bla, B WBT. Ya. Ada kebingungan wajib pajak. Ada seorang wajib pajak yang datang ke kantor pajak ya karena si bapaknya meninggal ya. Wajib pajak atau NPWP itu bisa dicabut kapan? Setelah meninggal. Oke, harusnya dicabut ya. Kemudian si orang ini, si A datang kantor pajak, Pak, ini surat kematian, saya mencabut NPWP bapak saya, kemudian saya mendaftarkan untuk WBT. Siapa penanggung pajaknya? Saya, ahli warisnya, si bapak A tadi. Singkat cerita, KPP bingung. Ya harusnya jangan dicabut dulu, tadi Pak Andi bilang. Kalau nggak dicabut, siapa penanggung pajaknya? Orang yang meninggal. Utang pajaknya ditanggung siapa? Orang yang meninggal. Udah meninggal. Itu undang-undang. Ya, cobalah kita lihat undang-undangnya. Ya. Jadi WBT itu seharusnya muncul NPWP baru, tulisannya warisan belum terbagi tuan ABC. Itu harusnya. Ya. Kalau itu berjalan, tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Nanti mungkin bisa disesuaikan dengan si penanggung pajaknya, NIK-nya. Tapi akan menjadi masalah, ya. Kenapa? Karena nanti ada NPWP, karena NPWP ada NIK tadi kan, ada NPWP yang digunakan oleh dua orang. Satu WBT Bapak ABC,
yang kedua si penanggung pajaknya, yaitu si Bapak A. Ya, itu. Ya, jadi memang agak aneh. Ini undang-undang pajak, saya datang ke kantor pajak mengurus NPWP EBBT, orang pajaknya nggak mau. Bingung saya. Sudah meninggal, sudah. Harus dicabut. Itu Pak. Jadi ya kita sama-sama lah, kita coba telaah. Kalau itu bisa diluruskan, ya. Pertanyaan Pak Andi tadi terjawab. Gitu. Jadi kan itu tadi udah terbukti kan, meninggal NIK udah hapus, dicabut, nggak bisa lagi bikin SPT, orang udah meninggal juga. Proses pemadanannya pun tidak bisa. Nggak bisa, udah karena secara itu sesuai ketentuan udah Pak. Gitu, sejak lahir sampai meninggal itu Pak undang-undang. Baik Pak, mungkin itu kita jadikan masukan. Mungkin yang bisa saya sampaikan informasinya, memang di kita, negara kita ini banyak sekali NPWP yang sebetulnya orang sudah meninggal Pak ya. Nah itu menjadi salah satu yang sedang atau mungkin telah dilakukan oleh kantor pusat juga, mengambil data dari Dukcapil dan akan nanti dilakukan penghapusan Pak. Seperti itu. Karena ya tadi banyak yang meninggal, cuma kan sangat sedikit dari ahli warisnya yang mengurus untuk dihapuskan Pak ya. Ini terkait di NPWP dulu Pak. Nah, terkait tadi materi Bapak pendaftaran Pak ya, nanti mungkin jadikan masukan dulu Pak ya. Mungkin seperti itu. Ada kaitan sama ini soalnya Pak. Ada kaitan sama ini. Ya. Nggak bisa memadankan ya. Iya, bisa makanya lebih bagus WBT. Ya, cobalah disosialisasikan untuk NPWP WBT itu. Itu aneh, saya bilang ke kantor pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lala, Pak Andi. IKPI Jaya, IKPI Jaya, IKPI Jaya, Jaya, Jaya. Halo semuanya, saya dengan Ibu Ora. Terima kasih buat Pak Mino dan seluruh pengurus dari cabang Bogor yang telah sukses menyelenggarakan acara hari ini. Saya secara pribadi mendapatkan benefit yang luar biasa dari terselenggaranya acara ini. Semoga semakin jaya dan di cabang Bogor semakin kompak dan juga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, saya sebagai salah satu anggota CIPI Bogor mengapresiasi pertemuan Talk and Talks yang dilakukan setiap bulan untuk berdiskusi, bahas baik segi aturan maupun persoalan-persoalan yang mengemuka pada saat kami sebagai pengelola pajak jalan korupsi. Sharing session ini sangat berguna sekali bagi teman-teman. Jadi yang senior sudah bisa memberikan pengalaman, sedangkan yang junior juga bisa mendapat pengetahuan ataupun ilmu-ilmu yang akan bermanfaat bagi profesi. Terima kasih. Halo, saya Nurul dari KPI Cabang Bogor. Senang sekali hari ini saya bisa hadir di acara Talks and Facts yang diadakan oleh KPI Cabang Bogor. Acara ini sangat bermanfaat buat saya dan juga pastinya teman-teman lain. Topik-topik yang diangkat di sini selalu hot issue dan seru sekali bisa diskusi dan sharing segala hal ya. Kemudian juga sangat bagus untuk silaturahmi, kita bisa jalan networking dengan teman-teman satu profesi. Terima kasih banyak untuk Pak Pino dan jajaran pengurus IKPI Bogor. Semoga acara ini bisa